Tuhan jauhkan dari semua gangguan yang ada. Semua
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita dipertemukan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan selamat datang kami ucapkan bagi Bapak Pendeta. Kami percaya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, hingga detik ini saudara dan saya diperkenankan Tuhan untuk boleh datang beribadah, memuji dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya karena kasih dan kemurahan serta anugerah-Mu Bapa yang Kau masih curahkan atas hidup kami pagi hari ini. Kau perkenankan kami bisa berkumpul, memuji, menyembah, menyenangkan hati Kau Tuhan. Itulah kerinduan kami di akhir zaman ini Tuhan. Hanya menyenangkan hati Kau Tuhan. Dan kami ingin memulihkan hidup kami supaya kami benar-benar berkenan kepada-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Hanya untuk kemuliaan dan kekudusan nama. Dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyenangkan. Haleluya bersama katakan amin. Saudara kasih Tuhan, luar biasa kalau saat ini saudara dan saya bisa dipertemukan Tuhan, itu karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Name above all names. Nama di atas segala nama. Satu nama yang menyelamatkan saudara dan saya.
datang dari pihak Tuhan, Allah yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dengan perjanjiannya, dan yang tidak pernah lupa dengan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya menyertai kita anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kami boleh Tuhan diberi kesempatan yang baik dan indah. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami pada pagi ini, di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyediakan berkat bagi setiap kami, di mana pada hari Sabat Tuhan memberkati segala ciptaan-Mu. Dan pada pagi ini Tuhan kami percaya berkat Kau sediakan bagi setiap kami. Kami yang datang dengan beban, dengan tekanan, dengan berbagai macam pergumulan, kami percaya kuasa-Mu melepaskan kami Tuhan. Dan kami yang datang dengan berbagai macam kelemahan tubuh, kuasa-Mu juga memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini. Ibadah ini adalah milik-Mu dan Engkau ditinggikan melaluinya. Kami serahkan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Saya akan sapa sekali lagi. Salam. Ya, sukacita. Sehat Bapak Ibu. Saya sebelum puji Tuhan berikan salam kepada kanan kiri saudara. Salam ya, salam. Yes, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini bertepatan ya ibadah kita dengan orang dunia yang bilang hari kasih sayang. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita diajarkan untuk selalu setiap hari berkasih sayang. Amin. Ya, karena dalam Tuhan kasih setia yang diajarkan untuk kita itu selalu, tidak harus setahun sekali, tapi hari pas saja, terutama di dalam rumah tangga kita. Baik, kita akan pujikan sukacita untuk Tuhan pagi hari ini. Nama-Mu dahsyat, nama di atas segala nama yang ada, Yesus. Dan kami menyapa salam ucapan di antara rumah boleh kita bersama. Haleluya. Thank you.
Minggu 14 Februari 2021. Yang pertama ibadah raya minggu depan pagi tanggal 21 Februari jam 7 BL Ibu Desi, singer Abigail dan Jessica, penyambut jemaat Bapak Ibu Jaka, LCD Sivel, firman Tuhan Bapak Pendeta Budi, tema Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Luar biasa dan kita. Kemudian ibadah sore tanggal 1 jam 5 BL Bapak Rudi Ferdian, singer Ibu Linda dan Ibu Juliani, penyambut jemaat Bapak Ibu Julius, LCD Ibu Rani, firman Tuhan Bapak Pendeta Didi, tema Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Ucapan terima kasih. Kami atas nama Majelis dan Jemaat Dia Projo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Ketot Purwobo yang mana pagi hari ini telah melayani firman Tuhan dalam ibadah pagi maupun ibadah sore nanti. Kiranya Tuhan Yesus berkati keluarga dan pelayanan Bapak. Happy Kristi. Segenap Majelis dan Jemaat Dia Projo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Budi C. Hartono yang jatuh pada tanggal 8 Februari, kemudian Bapak Heri tanggal 11 Februari. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan dari kesehatannya, kekuatan, keberhasilan dan berkat-berkat yang melimpah serta pelayanannya. Amin. Ada pengumuman ucapan selamat juga kepada Saudara Stevi, Bayu dan Debbie, anak dari Pak Siswoyo yang telah melangsungkan pemberkatan nikah pada tanggal 12 Februari di Jakarta. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema bulan itu luar biasanya bahwa Tuhan tidak ada nama Tuhan selain nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita wajib bersyukur akan pengenalan Yesus. Terlebih sejak kita lahir sudah dikenalkan orang tua kita kepada satu nama, yaitu nama Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, sedikit saja kesaksian. Kemarin saya itu tiba-tiba dikejutkan dengan meninggalnya seorang sahabat saya. Dia itu dulu pimpinan UOB di Klaten, teman saya, sekarang sudah riset juga. Dia masih muda, ya sekitar 55, tapi dia tuh menjaga kesehatan luar biasa, saudara. Makan itu kalau nggak bersih nggak mau, pokoknya sehat lah. Menurut dia kalau kita teman-teman itu sehat ya. Nah di grup itu ketika dia sering men-share hidup sehat, pola hidup sehat gitu ya. Tapi tak tahunya kemarin kita dikagetkan dengan dia itu meninggal. Nah, teman-teman tuh pada kaget loh, kemarin bulan yang lalu masih pas meninggal. Sakit apa loh, pertanyaan gitu ya. Ada yang bilang sakit jantung, ada yang bilang asam lambungnya tinggi, dan ada yang bilang COVID karena tidak mau diterima di Tiongting. Kalau di sini biasa ya, dia harus dari rumah sakit langsung dimakamkan. Saudara yang di sini saya mau katakan bahwa mau tidak mau kita itu harus siap, saudara ya. Makanya di zaman akhir ini kita itu harus benar-benar mencari perkenanan Tuhan. Kita harus mau benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak boleh kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pokoknya di akhir-akhir ini saudara saya itu harus benar-benar belajar menguduskan diri dari hadapan Tuhan. Sebab datangnya mau Tuhan itu kita tidak tahu. Yang pasti semua itu akan dipanggil oleh Tuhan, cuma waktunya tidak tahu. Dan kita bersyukur sampai saat ini kita belum menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara saya, untuk benar-benar menjaga supaya kita benar-benar khusus dan berkenan buat Tuhan, yaitu mengenal nama Yesus dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kasih Tuhan itu selalu terbukti, saudara, selalu terbukti dalam hidup saudara. Baik, kita akan persiapkan hati kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita sudah bangga ya diselamatkan Tuhan, dan kita mau jaga keselamatan itu dengan hidup yang kekudusan, dan tentunya mau dimurnikan oleh firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu selalu terbukti dalam hidup saudara saya. Seperti pujian pagi hari, kau selalu terbukti Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, baik sekarang, akan datang maupun yang akan nanti, itu pasti terbukti Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka hati, iman kita katakan kepada Tuhan. Yesus yang memulihkan hidup saudara, Yesus yang memandang saudara berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar supaya hidup kita berkenan dan berharga di mata Tuhan. Pujian yang luar biasa. Kami dan jemaat kami berdiri boleh dengan iman kita katakan haleluya.
syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Yes. Karena kami tahu bahwa kekuatan yang sempurna itu datangnya daripadamu. Kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami kuat sampai hari ini, kalau kami diberkati sehat sampai hari ini, itu semata-mata hanya karunia dan anugerah. Oleh karena Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memenangkan pertandingan waktu kami untuk kami datang dan beribadah kepada Tuhan. Karena inilah yang bisa kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena terlalu banyak, terlalu besar, terlalu tinggi apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian sudah kami naikkan kepadamu. Dan saatnya Bapak kami mau duduk diam dengan Engkau, seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, mau mendengar perkataan Tuhan, mau mendengar pengajaran Tuhan. Karena Bapa, buka hati pikiran kami, dan biarkanlah kami mengerti apa yang Kau maksudkan pada pagi hari ini, sehingga kami pulang dengan kemenangan, pulang dengan kesuksesan, pulang dengan kegembiraan, karena semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan hamba-Mu memperkatakan kebenaran firman. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, puji Tuhan kalau pagi hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya tidak tahu tahun berapa Pak Budi saya khotbah di sini. Saya sudah lupa ya. Dan tahun ini ataupun saat ini saya boleh diberi kesempatan kembali yang kedua. Ya, saya temannya Pak Budi waktu kuliah di STI tahun 90-an. Ya, lulus 94, lalu kemudian sibuk dengan pelayanannya masing-masing. Saya menjadi orang desa karena pelayanan saya di desa, ya, di bawah Gunung Gajah Mungkur, Wonogiri. Tapi tinggal saya di Jogja karena setiap hari ada kesibukan, ya, mengajar di salah satu sekolah tinggi teologi di Jogja. Nah, mungkin tadi sudah disebut nama saya, ya, nama saya Paulus Sundarwoto, orang Jawa, ya, yang dibesarkan di lingkungan hamba Tuhan yang desa. Tetapi puji Tuhan kalau saya sudah dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa, terlebih memberkati Indonesia. Saya sudah banyak ke berbagai tempat untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Saya bersama dengan istri, ya, yang pakai baju apa motif Kalimantan itu, ya, dan kemudian anak saya Rahel. Ya, tadi saya waktu masuk dia langsung bilang, Pak, itu ada iklan Budia Wacana, ya, sekolah Budia Wacana di situ. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan itu anak saya yang ada di gambar sana kalau nggak salah. Ya, karena dia sekolah di sana di SMP Budia Wacana kelas 2 sekarang atau kelas 11, ya. Dan puji Tuhan kemarin dipilih menjadi ketua OSIS. Ya, itulah kemurahan Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa mungkin ditampilkan atau harus di cover tadi ya. Ya, judul khotbah yang diberikan kepada saya adalah Yehova Shalom atau Tuhan keselamatanku. Nah saudara, ini bukan satu kebetulan kalau tema khotbah ini kita boleh belajar bersama-sama, karena saya merasa saudara bahwa selama kurang lebih 1 tahun ini kita semua sama-sama mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan, satu situasi yang tidak mengenakan, ya, yang namanya kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Ya, tadi disinggung ada sahabat WL kita yang meninggal. Tetangga saya saudara beberapa hari yang lalu juga meninggal, dan ini memang positif COVID. Ketika dia positif lalu dibawa ke rumah sakit khusus penanganan COVID dan akhirnya tidak tertolong. Ya, masih muda, masih 35 tahun. Ya, kemudian istrinya juga sedang mengandung anak kedua, baru umur sekitar 3 atau 4 bulan usia kandungannya. Anak pertama sekitar 3 tahun.
Saudara, terlalu kejam kalau kita melihat kondisi seperti sekarang ini. Itu baru satu orang yang saya tahu, mungkin ada sekian banyak orang yang juga mengalami situasi kondisi yang sama. Saudara, COVID ini memang betul-betul membuat kita tidak berdaya. Bukan hanya sekedar menakutkan dari sisi kesehatan kita, tetapi juga di semua lini. Ya, bahkan kita pun saat ini tidak mengalami kebebasan. Kenapa? Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus pakai face shield, ya, ngomong tidak bebas dan seterusnya. Saudara, inilah situasi yang begitu rupa menekan kita. Nah, kalau gereja ini kemudian mengajarkan kepada kita supaya kita juga mengalami sesuatu yang berbeda, walaupun situasi yang terjadi saat ini sedemikian rupa ini, dan kita diharapkan bisa mengalami yang namanya shalom, yang namanya damai. Ya, dalam situasi apapun kita tetap damai. Ya, pandemi boleh terjadi, tetapi kita tetap damai. Pandemi boleh mengancam, tetapi kita tetap damai. Kenapa, saudara? Karena di dalam damai itu ada satu hal yang sangat penting, yang namanya ada Tuhan yang menjadi keselamatan kita. Next. Lanjut. Nah, saudara, ketika saya merenungkan judul yang diberikan ini tentang Tuhan keselamatanku, lalu saya mendapat sesuatu. Nah, saya tulis dengan tulisan merah di situ, saudara. Ciri utama orang yang menjadikan Tuhan keselamatannya adalah ia menjalani hidup tanpa rasa takut, terutama takut mati. Karena tadi saya singgung, COVID-19 atau COVID-19 ini mengancam keselamatan jiwa kita. Ada banyak orang yang meninggal di sana. Lalu ketika saya merenungkan teks atau tema yang diberikan ini, lalu saya mungkin mendapatkan sesuatu inspirasi yang berkata, ciri utama yang menjadikan Tuhan keselamatannya, keselamatan seseorang adalah ketika ia menjalani hidup tanpa rasa takut, terutama takut mati. Nah, kemudian saya belajar dari seorang penulis dan sekaligus juga seorang antropolog namanya Ernest Becker. Dia menulis buku The Denial of Death atau penyangkalan terhadap kematian. Dalam buku itu ia berkata, semua kekhawatiran dan ketakutan berakar dalam ketakutan kita akan kematian. Saudara, kalau kita membaca situasi seperti yang dituliskan oleh Ernest Becker ini, ternyata kematian memang membuat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, membuat sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi syukur kepada Tuhan kalau kita diberikan kekuatan sampai hari ini, sehingga kami atau kita semua tidak mengalami apa yang namanya kematian. Walaupun kematian itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari, karena semua juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita dikuatkan bersama-sama. Lanjut. Baik, saya mengambil teks ini dalam Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Ya, mari kita membaca, karena ini hanya 2 ayat saja. Ya, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, saya mengambil teks ini
Saya ingin mengajak kita khususnya belajar ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sebab Tuhan, ya, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, memang teks ini, ya kita lanjutkan. Kalau kita membaca teks ini, ayat 7 dan 8 tadi, katakan ini berbicara tentang pesan Musa kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel ketika ia berumur 120 tahun dan akan meninggal dunia sebelum sempat memasuki tanah Kanaan. Ya. Kemudian dikatakan di sana, ya, sesuai dengan ketetapan Tuhan Allah, Yosua yang harus memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunan. Ini latar belakang teks yang kita dapatkan. Nah, saudara, tadi saya singgung bahwa kita diberikan kesempatan untuk menikmati yang namanya shalom, menikmati yang namanya keselamatan. Nah, apa saja yang kita akan ketahui tentang shalom itu, keselamatan itu yang dari Tuhan Allah kita. Nah, saya mengajak kita hanya belajar pada ayat yang ke-8 saja. Sedikit nanti ada pengajaran Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mungkin tidak selalu mendengar khotbah seperti khotbah yang biasa, ya. Nah, saudara, sesuai dengan teks, saya katakan di sini Yehova Shalom, Tuhan keselamatanku, maka saya memfokuskan pada ayat 8 ulangan, ya. Saya garis bawahi di situ, janganlah takut dan janganlah patah hati, ya, yang di merah tebal itu. Nah, teks ini kenapa sampai dikatakan janganlah takut, janganlah patah hati? Karena ini adalah sebuah kekuatan yang diberikan oleh Musa kepada Yosua, sehingga ketika memimpin umat Allah menuju Kanaan, dia tetap mengalami yang namanya shalom, tetap mengalami yang namanya ketenangan. Walaupun kita tahu umat Israel itu mengalami pasang surut dalam kerohaniannya, tetapi dalam konteks ini Musa percaya Yosua akan mengalami sesuatu yang nyaman kalau Yosua paham apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Tuhan keselamatanku, maka aku tidak boleh takut dan patah hati, kata yang dipakai tadinya. Ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh takut dan patah hati. Yang pertama dikatakan frase dia sendiri akan berjalan di depanmu, kembali kepada ayat 8 tadi, ya. Bahasa Ibraninya itu adalah hu haholek le paneka. Hu haholek le paneka. Hu itu artinya dia, Allah, Tuhan, Yahweh, ya. Kemudian kata haholek itu secara gramatikal adalah kal aktif partisip yang diterjemahkan LAI, Lembaga Kitab Indonesia, akan berjalan. Tadi teksnya berkata begitu, akan berjalan. Tetapi saudara, kalau kita lihat secara gramatikal yang sebenarnya, terjemahan ini ternyata kurang tepat, ya. Kenapa kurang tepat? Karena Allah terkesan bahwa dia akan berjalan pada masa yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak kita ketahui awal dan akhirnya. Tetapi di situ dikatakan bahwa dia baru akan berjalan pada masa yang akan datang. Artinya Yosua di sini seolah-olah diingatkan bahwa Tuhan akan memimpinnya. Padahal saudara, kalau kita pelajari selanjutnya, coba kita teruskan, ya. Kalau kita bandingkan dengan terjemahan yang ada di situ, New Geneva Study Bible, ya, dari King James Version dan seterusnya, ya. Di situ dikatakan ada kata bahasa Inggris who goes atau goes before. Keduanya itu mengatakan masa kini.
Ya, masa kini. Jadi kalau digabungkan dengan kata sebelumnya menjadi ia yang berjalan, kesimpulannya ia Tuhan, ia Yahweh yang berjalan, bukan hanya akan berjalan pada masa yang akan datang, tetapi sekarang juga pada masa kini dia berjalan bersama dengan umatnya. Dia berjalan di depan kita, menuntun kita menuju kepada yang dikehendakinya. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menikmati namanya shalom? Bagaimana kita bisa menikmati apa itu keselamatan kalau kita yakin bahwa Tuhan tidak hanya akan berjalan di masa yang akan datang, tetapi kita yakin bahwa Tuhan sudah berjalan mulai sekarang, saat ini, masa kini, dan menuntunnya sampai kepada tujuan. Itulah yang dikehendaki Tuhan kepada umat Allah, yaitu Israel pada masa itu. Tuhan ingin membuktikan kepada mereka, ini aku, bahwa aku bukan akan, tetapi aku sudah berjalan, menuntunmu, menggandengmu, memimpinmu sampai kepada tujuan. Betapa indahnya saudara kalau kita hidup mengalami tuntunan Tuhan. Bukan akan dituntun, tetapi sudah dituntun. Nah, inilah yang menyebabkan kita menjadi damai, kita menjadi tenang, kita menjadi nyaman, walaupun mungkin COVID-19 belum selesai, walaupun mungkin usaha pekerjaan kita sedang mengalami penurunan, walaupun mungkin bisnis kita juga mengalami penurunan omsetnya, kita akan tetap menikmati kenyamanan. Kenapa? Apapun yang terjadi, Tuhan sudah berjalan. Masa kini, bukan masa depan, masa kini bersama dengan kita, menuntun kita sampai kepada tujuan. Apapun rencana kita, Tuhan sanggup menuntun kita. Tuhan bisa menolong kita. Saudara, ada satu kesaksian. Ada teman saya, dia seorang pengusaha walaupun belum terlalu besar, mengalami banyak sekali kesulitan sudah di masa pandemi. Usahanya menurun, karyawannya banyak yang keluar, belum sempat dikeluarkan sudah keluar sendiri, karena dia tahu pasti akan di PHK. Ya, dia cari pekerjaan di tempat lain. Sehingga pengusaha ini seolah-olah tinggal seorang diri. Padahal dulu dia sudah begitu mapan, sudah begitu baik, walaupun memang tidak terlalu besar usahanya. Tetapi saudara, di tengah-tengah kegalauannya, lalu orang ini nelpon saya, "Pak, kok jadi begini ya?" "Kenapa, Bu?" "Kok aku ini kok rasanya kayak seorang diri. Dulu saya dikelilingi orang-orang yang menolong saya, membantu saya. Karena COVID ini akhirnya saya harus ditinggalkan oleh mereka. Saudara, saya kuatkan dia, saya yakinkan dia. Saya berdoa, saya katakan kepada dia, walaupun mungkin karyawanmu pergi, walaupun mungkin omsetmu turun, walaupun mungkin banyak hal menjadi rintangan, percayalah." Saya katakan, Tuhan menuntunmu, bukan nanti, tapi sekarang juga. Dan akhirnya saudara, orang ini pelan tapi pasti bangkit. Dan kemudian sekarang punya karyawan yang baru. Ada banyak orang-orang yang membantunya. Ekonominya mulai baik. Ekonominya mulai pulih. Kenapa? Ada sebuah keyakinan yang saya coba tanamkan kepada ibu ini. Jangan galau, jangan takut, jangan merasa tidak nyaman, jangan kehilangan shalom dalam kondisi seperti sekarang ini. Lihat bahwa Tuhan bekerja bersama Anda
bukan nanti, karena kalimat ini dia berkata akan berjalan, tetapi sudah berjalan sekarang, masa kini sudah berjalan, menuntun Anda, menuntun engkau. Bahkan saudara, dalam kondisi apapun, mari kita yakini Shalom itu akan berkata kepada kita, hari ini aku menuntun. Dan shalom itu tidak lain tidak bukan adalah berasal dari Tuhan sendiri. Dia yang berjanji akan menuntunmu, bukan nanti tapi sekarang. Dia menuntun. Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan menuntunmu sekarang. Tuhan menuntunmu sekarang, bukan nanti, bukan akan, tapi sudah, sekarang, dan seterusnya. Itu yang pertama, sudah. Lalu yang kedua dikatakan, Tuhan sendiri akan menyertaimu. Kalau tadi bukan akan, ya, tetapi dia sudah, masa kini, sekarang. Nah, sekarang yang kedua kita lihat, kenapa shalom itu bisa kita nikmati? Kenapa keselamatan yang dari Tuhan itu kita bisa nikmati? Karena frase yang sudah dikatakan, Tuhan sendiri akan menyertai. Frase yang dipakai di situ adalah dari bahasa Ibrani hu yih imak. Ya, hu yih imak. Ya. Nah, kata yih ya yang kita tekankan di situ. Secara gramatikal kata ini adalah diterjemahkan kemarin maupun masa yang akan datang. Dan yang paling umum adalah masa yang akan datang. Kata berikutnya adalah imak, penggabungan dari kata depan im dan akhiran kata ganti orang kedua feminin tunggal ak, yang artinya denganmu bersama menyertaimu. Akhiran ak sebagai feminin tunggal menunjuk Israel sebagai istri dalam tanda kutip Tuhan atau Yahweh. Saudara, yang kedua dikatakan Tuhan sendiri akan menyertaimu, artinya bahwa Tuhan akan menempatkan engkau seperti kita suami menempatkan istri kita di samping kita. Siapa yang menempatkan istrinya sembrono? Pasti tidak ada. Ya, iklan di TV itu dikatakan di sana apa itu ya? Iklan Tropi. Karena kalau nggak salah ya, dia akan menjaganya. Seperti Tropicana Slim menjagamu, aku akan menjagamu. Wow, jangan kalah dengan Tropicana Slim. Tropicana saja siap menjaga. Kita sebagai suami juga harus siap menjaga istri kita. Amin. Nah, artinya saudara, di sini sebenarnya Israel diposisikan sebagai istri. Ini berbicara kedekatan, ini berbicara keintiman, ini berbicara kelekatan antara suami dan istri. Maka Yahweh Tuhan Allah kita menyertai dalam konteks dia melekat, menyatu dengan kita, sehingga kemanapun kita akan shalom, akan nyaman. Amin. Kenapa? Karena yang menyertai itu Allah, yang menyertai itu Tuhan. Kemanapun, dimanapun, shalom akan lahir. Kenapa? Karena Tuhan ada di sisi kita. Ibarat istri kemanapun didampingi suaminya, pasti tidak akan merasa takut, tidak merasa ada sesuatu. Kenapa? Karena ada yang mendampingi. Saudara, jujur saya mengatakan istri saya ini paling banyak buta jalan, bukan buta matanya, buta jalan. Dia itu tahunya pokoknya kalau lewat situ ya situ terus. Nanti ketika jalan itu ditutup, dia bingung mau lewat mana, nggak ngerti. Ya, itu yang sering terjadi. Padahal dia sudah tinggal di Jogja sejak tahun berapa, tapi dia belum mengerti menguasai kota Jogja.
Jadi kalau ada jalan yang utama yang dia bisa lewat, lalu tiba-tiba diperbaiki, ditutup, ada orang punya hajatan dan sebagainya, bingung dia. Waduh, lewat mana ini? Dia cari-cari sendiri. Ya puji Tuhan. Bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang nggak tahu. Tapi saudara, ketika dia pergi dengan saya, maaf kata saya ini orang yang suka mencari alternatif jalan. Suka cari jalan tikus, walaupun saya bukan tikus. Ya, jadi kalau ini nggak ada, ke sini. Kalau sini nggak ketemu, sini. Jadi saya tahu. Sehingga ketika nanti ada sesuatu di perjalanan, saya tahu mau kemana, saya mau belok kemana, saya mau jalan lewat mana, saya tahu. Nah, itulah sebabnya ini saya selalu berkata kepada saya selalu nyaman kalau pergi dengan kamu, karena tahu jalan mau kemana. Biar dia muter-muter kemanapun, mungkin dia pusing, tapi saya tahu sampai di mana. Nah, saudara, gambaran seperti itu yang diberikan Allah kita kepada kita. Dia tahu mau menuntun kita kemana. Dia tahu. Makanya jangan galau, jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa lalu kemudian tidak bisa apa-apa karena COVID ini kemudian menyerah dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Allah kita, Tuhan kita tahu untuk menuntun Anda dan saya. Sebagaimana dia menempatkan Israel seperti istrinya, demikian juga kita ditempatkan Allah seolah-olah menjadi istri Tuhan. Kalau sudah berdampingan dengan Tuhan, sudah kita pasti akan shalom, akan tenang, akan nyaman. Siap jadi istri Tuhan dalam tanda kutip. Kalau siap, saudara pasti akan menikmati saya. Tetapi kalau tidak siap, saudara, maka kita tidak mengerti bahwa Tuhan menuntun kita atau tidak. Tapi kalau kita siap, kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita, karena kalimat ini dikatakan dengan kata iman tadi, ya, artinya Ia Allah kita, Tuhan kita menempatkan dalam tanda kutip. Saya katakan dalam tanda kutip, karena Tuhan tidak beristri. Jadi jangan sampai salah terjemahan. Tuhan beristri. Tidak, saudara. Tapi dalam tanda kutip itu pengertiannya bahwa Tuhan menempatkan seolah-olah Israel menjadi istri. Demikian juga Anda dan saya. Seolah-olah Anda dan saya istrinya. Kalau kita sudah bersama dengan Dia, kita melekat menjadi satu dengan Dia. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Apa yang membuat kita tidak mengalami shalom? Karena kita sudah bersama dengan Tuhan, seharusnya kita akan shalom setiap hari. Makanya senang kalau kita ketemu orang percaya di mana-mana, shalom, shalom, shalom gitu ya. Tapi shalomnya jangan hanya sekedar di kata-kata itu aja, tapi betul-betul kita nikmati. Kenapa kita nikmati? Karena kita tahu bahwa kita ini adalah istrinya dalam tanda kutip. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Oh iya, masih ada banyak ya. Perbandingannya nanti di situ. Ya, bahasa Inggris ada kata he will be with you dan will be with you, ya. Jadi kesimpulannya sudah saya katakan tadi bahwa Israel sebagai istrinya sejak dari kemarin dulu maupun masa yang akan datang, artinya penyertaan Allah itu kekal. Jadi tidak pasang surut. Ya, makanya dia akan menyertai itu, tidak pasang surut. Dia menyertai dalam konteks kekal. Dulu menyertai, kemarin menyertai, hari ini menyertai, seterusnya dia menyertai. Lalu yang ketiga, saudara, dikatakan di situ, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Frase yang diterjemahkan lo ya ka wilo ya asbeka.
bahasa Ibrani-nya. Kata lo artinya tidak. Ya, lo artinya tidak, karena di sana dikatakan Tuhan tidak. Ya. Terus perhatikan kata yaka, ya, yang pertama. Secara gramatikal merupakan hipil imperfect orang kedua maskulin tunggal. Hipil adalah kata kerja kausatif aktif. Kata tersebut berasal dari kata rapa yang artinya menggagalkan atau meninggalkan. Kata yaka atau yarfaka diterjemahkan tidak akan meninggalkan kamu. Kemudian ada studi juga perbandingan bahasa di situ. Ya, baik New General Study Bible maupun juga NIV New International Version. Ya, di situ dikatakan ada will not leave you dan will never leave you. Ya, jadi artinya tidak akan meninggalkan kamu. Yang berikutnya B. Perhatikan kata ya'as BK. Secara gramatikal kata tersebut adalah merupakan kal imperfect orang ketiga maskulin singular yang bergabung dengan akhiran kata ganti orang kedua maskulin tunggal. Kata tersebut berasal dari kata azab yang artinya meninggalkan. Jadi kata ya'as beka terjemahannya adalah ia akan meninggalkan kamu kalau itu terjemahkan normal. Kata yang di depan ya'as beka adalah belum yang diterjemahkan dan tidak. Jadi terjemahan lengkapnya adalah dan dia Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dan dia, ada kata dan di depan. Dan dia Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ditinggalkan itu tidak enak. Ya. Saya merasakan itu sudah 4 tahun berturut-turut, 2008, 2010, 2012. Saya ditinggalkan orang-orang yang saya cintai. 2008 bapak saya, 2010 ibu saya, 2012 anak pertama saya. Tidak enak, tidak menyenangkan. Saya pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan salah bukti opo? Sampai anakku yang pertama pun diambil oleh Tuhan. Salah bukti opo? Kenapa? Karena memang tidak menyenangkan, karena tidak mengenakan ditinggal itu. Coba dalam kondisi terpuruk lalu kita ditinggalkan, kira-kira bagaimana? Seperti sahabat saya tadi. Ketika sukses, karyawannya banyak gitu. Ketika mulai menurun, karyawannya pada pergi semua. Cari aman masing-masing. Cari pekerjaan yang lain. Ya, nggak enak. Tetapi saudara, hari ini ada berita yang besar dan luar biasa yang kita harus dengar bersama-sama. Dalam situasi kondisi apapun, Tuhan berkata, dan dia Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah sebabnya kita menikmati Shalom, karena dia tidak meninggalkan kita. Saudara, mungkin dalam situasi seperti ini kita seringkali mengalami banyak hal-hal tidak menyenangkan. Ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, ditinggalkan karyawan kita, ditinggalkan orang-orang terdekat kita dan sebagainya. Tapi ada satu pribadi yang berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Dan dia Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Makanya selalu melekat dengan kita. Karena apa? Karena dia tidak meninggalkan kita. Berikutnya, kesimpulannya saudara, Tuhan keselamatanku, maka aku tidak takut dan patah hati. Karena tadi katanya kita ganti dengan kata ku. Mari kita membaca bersama-sama. Nomor 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, 3. Tuhan sendiri berjalan di depanku. Tuhan sendiri akan menyertaiku. Tuhan tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Sekarang kita baca akunya diganti nama masing-masing. Saya biasanya ngajar mahasiswa begitu saudara. Jadi
biar merasa, biar melekat, ya. Oke, sekarang punya diganti nama masing-masing, ya. 1, 2, 3. Tuhan sendiri berjalan di depan, sentot. Tuhan sendiri akan menyertai, sentot. Tuhan tidak akan membiarkan, sentot. Dan tidak akan meninggalkan, sentot. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan berjalan di depan saudara, bahwa Tuhan sendiri akan menyertai saudara, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Ayat ini saudara renungkan baik-baik. Kesimpulannya nanti dibawa pulang lalu diganti nama saudara. Baca berulang-ulang. Dalam situasi apapun pasti akan dikuatkan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri. Tuhan tidak pakai wakil. Tuhan sendiri. Ya kan? Tuhan sendiri berjalan di depanku, sentot. Tuhan sendiri akan menyertaiku, sentot. Tuhan akan tidak akan membiarkan aku, sentot, dan tidak akan meninggalkan aku. Kalau saudara yakin itu, saudara akan shalom dimanapun berada. Saudara akan damai dimanapun berada. Situasi boleh gonjang-ganjing, kesulitan boleh terjadi, tapi damai itu akan tetap mengalir menjadi bagian hidup Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Kita rasakan dengan pujian ini saudara. Shalom. Setiamu ya
yang menguatkan setiap iman kami. Kami tahu Tuhan, keadaan sedang tidak baik, tetapi kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami. Engkaulah damai kami, shalom kami, Engkau keselamatan kami Tuhan, sehingga tidak perlu ada yang kami takutkan, khawatirkan, karena bahkan kematian pun Tuhan memberi arti menjadi sesuatu yang indah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai, berjalan bersama dengan kami. Engkau tidak membuat kami gagal. Kami akan berhasil, bukan hanya sekarang, nanti dan akan datang, karena penyertaan-Mu ya dan amin. Biar kami pegang kebenaran firman ini, dan kami melangkah bersama dengan Engkau sebagai mempelai-mempelai-Mu, kekasih-kekasih-Mu, sebagai istri-Mu, seperti yang disampaikan. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau berjalan bersama dengan kami. Tenangkan hati kami, tenangkan jiwa kami dalam iman percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tahu setiap kami ada pergumulan, tapi Tuhan tidak tinggal diam, karena Engkau mempelai kami seperti seorang pasangan, tidak menutup mata, tidak diam. Dia bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Imani saudara, percaya, shalom Tuhan menyertai saudara dan saya. Kesempatan ini kami naikkan doa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemimpin negara ini, Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan wakilnya dan jajaran menterinya, juga Kapolri dan ABRI. Tuhan bersama-sama menjaga negeri ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pertolongan daripada Tuhan, supaya program-program pemerintah yang dicanangkan membawa kebaikan atas bangsa Indonesia ini, secara khusus dalam menanggulangi dampak-dampak pandemi COVID-19 ini. Kami semua merindukan dan kami berdoa memohonkan berkat atas bangsa ini disembuhkan Tuhan. Program-program yang sedang dikerjakan untuk menyehatkan bangsa ini, Tuhan berkati, biar semuanya ini pada waktunya boleh mereda dan normal kembali dalam kenormalan baru. Kami hidup lebih sehat, kami hidup lebih disiplin, kami hidup juga menjaga iman kami. Bukan saja meningkatkan imun kami, kami juga terus meningkatkan iman kami, sehingga apapun terjadi, nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami tinggikan, kami sebagai umat yang dipersiapkan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik pusat maupun daerah, Tuhan campur tangan atas pemerintah kami. Sebagai rakyat, sebagai masyarakat, biarlah kami ambil bagian mentaati ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat menjadi aman, sehat, adil, tentram, dan baik semuanya. Terpuji nama. Kesempatan yang baik kami naikkan doa bagi hamba-Mu Bapak Gembala Budi Cahyo Kartono yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Kiranya rahmat Tuhan dinyatakan atas kehidupannya, bertambah usia, bertambah hikmat, dan juga pengurapan dalam kepemimpinannya, membawa kami jemaat Gereja Islam Purworejo sebagai umat yang kudus, yang bertumbuh iman percaya, yang bersaksi mencerminkan kemuliaan Tuhan Kristus dalam kami melalui kepemimpinan beliau. Tambah-tambahkan selalu pengurapan Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan, dan Tuhan kesehatan yang terutama juga. Tuhan jaga lindungi Pak Budi dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Pak Heri, Tuhan juga berkati anak-Mu ini Tuhan. Kami rindu dia boleh aktif kembali beribadah mencari Tuhan, dan berkati usaha pekerjaannya, berkati juga sebagai suami, sebagai ayah bagi anak-anaknya, dia boleh menjadi berkat dan teladan. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya kami mau pulang membawa berkat Tuhan, berkat sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai kekasih-kekasihnya Allah, mempelainya Tuhan. Kami hidup dalam ketenangan batinnya, karena Engkau yang menjamin. Yehovah Shalom, Allah sumber keselamatan dan damai sejahtera kami, menyertai saudara dan saya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah membawa berkatnya, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Amin.
Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa, Kau hadir dalam satu dalam firman Kau. Pujian yang mendalam hadirat-Mu sehingga memang Tuhan dikuatkan, sehat, berkat-berkat pertolongan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Pujian